Dalam sebuah balapan, khususnya balapan motor, ada beberapa hal yang membuat hal tersebut menjadi seru untuk ditonton. Yang pertama, tentu aja kecepatan lurus dari motor tersebut. Namun untuk menikmati kecepatan lurus dari motor MotoGP, biasanya kita harus menonton langsung. Karena kalau di televisi, ya sensasi tersebut kurang bisa dinikmati. Kemudian selain kecepatan lurus, cornering adalah hal yang paling indah untuk dilihat dari sebuah balap sepeda motor. Karena tidak semua orang dan motor bisa melakukan cornering dengan cara yang ekstrim tersebut. Kemudian selain itu, hal yang menarik dari sebuah balapan motor adalah overtake. Overtake adalah hal yang paling ditunggu-tunggu, tapi untungnya balapan MotoGP akan memiliki banyak overtake yang seru di lap-lap terakhir. Ini cukup berbeda dengan balap mobil seperti F1 misalnya, yang mana di F1, overtake akan terjadi biasanya hanya di lurusan aja, khususnya di zona DRS. Untuk di cornering ya jarang terjadi. Kemudian jika semua itu tidak cukup untuk membuat kalian terhibur, mungkin crash adalah bumbu-bumbu lain yang dapat membuat motorsport khususnya motor bisa menjadi lebih menarik. Mungkin ini adalah cara yang aneh untuk menikmati suatu motorsport, namun mau bagaimanapun, crash adalah bumbu terbaik untuk membuat penonton mendapatkan emosional lebih dari motorsport. Namun bagaimana jika crash tersebut parah banget, atau bahkan sampai merenggut nyawa? Apakah itu masih bumbu penambah kenikmatan motorsport ini? Kalian yang tentukan sendiri. Tapi sebelum menentukan, kalian harus melihat dulu crash yang paling brutal yang terjadi di MotoGP dalam 10 tahun terakhir. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas crash paling brutal di MotoGP dalam 10 tahun terakhir. Jack Miller sedang melaju di lintasan dengan kecepatan 257 km per jam yang mencengangkan selama sesi latihan untuk MotoGP Prancis tahun 2017. Dari awal balapan, Jack Miller terlihat terlalu mendorong dirinya ke batas dan berusaha meningkatkan permainannya. Namun sayangnya, tiba-tiba kekacauan terjadi saat dia mendekati tikungan, yang mana roda depan motornya bermasalah dan membuat Jack kehilangan keseimbangan dan keluar dari lintasan. Dalam kejadian tersebut, Jack Miller padahal hampir bisa mencetak rekor putaran baru. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi karena dia mengalami crash dan meluncur tak terkendali menuju dinding. Dalam kejadian tersebut, motornya menghantam dinding dan Jack Miller terbang ke udara dengan gaya salto sebelum jatuh dengan keras. Intensitas benturannya sangat parah dan kecelakaan tersebut membuat Jack harus mundur dari sisa balapan akhir pekan itu. Insiden ini adalah salah satu momen paling mengerikan dalam sejarah MotoGP. Pada Grand Prix Spanyol 2020, Marquez sedang menjalani balapan yang fantastis. Dia melakukan beberapa manuver yang sangat keren, naik dari posisi ke-18 ke posisi ketiga. Tapi keberuntungan Marc Marquez sepertinya sudah habis sampai titik ini, karena di 4 lap terakhir, Marquez kehilangan kendali atas bagian belakang motornya, yang pada akhirnya motornya melempar Marc Marquez ke udara dan dia jatuh dengan keras ke lintasan. Dan ini adalah pemandangan yang cukup menakutkan. Kemudian setelah terpental, Marc Marquez terus menerima pukulan di seluruh tubuhnya karena benturan tersebut dan Marc Marquez hanya berguling seperti boneka. Untuk memperburuk keadaan, roda motornya sendiri menghantam kepalanya. Dalam kecelakaan tersebut, komentator MotoGP sampai bilang, "Oh, dia jatuh lagi, itu kecelakaan besar, dia tidak akan selamat dari itu." Marquez jelas dalam kondisi buruk, terutama di sisi kanannya. Akibat dari kecelakaan tersebut, dia segera dibawa ke pusat medis untuk menjalani operasi. Dan insiden besar ini memaksanya absen dari sisa musim MotoGP 2020, memberikan pukulan berat pada karirnya. Kecelakaan ini seperti sesuatu dari sebuah film horor, karena crash ini benar-benar menakutkan. Jadi baru aja putaran kedua setelah balapan berlangsung, Johann Zarco dan Franco Morbidelli langsung bertarung sengit untuk posisi. Dan mereka melaju menuju tikungan ketiga dengan kecepatan 300 km per jam lebih. Namun tiba-tiba mereka bersentuhan dan kekacauan mulai terjadi. Motor Zarco langsung terbang ke udara dan pada saat yang sama motor Morbidelli crash juga. Motor Zarco terbang naik ke bukit menuju Valentino Rossi dan Maverick Vinales yang berada tepat di belakangnya. Motor itu bahkan patah menjadi dua karena benturan besar dan meluncur ke lintasan tepat ke jalur pembalap lain. Kemudian motor Morbidelli juga terbang melintasi tikungan nomor 3. Dalam kecelakaan tersebut, Rossi berhasil menghindari semua pecahan motor dan puing-puing. Namun sayangnya motor itu menghantam seorang operator kamera yang berdiri di sisi lintasan, menyebabkan kameramen itu harus dirawat di rumah sakit dengan cedera serius. Kecelakaan ini adalah pengingat keras betapa berbahayanya balap motor. Sebelum kejadian, Luca Marini sedang bersiap-siap untuk bergerak menuruni bukit.
Namun tiba-tiba semuanya berantakan karena dengan kecepatan yang sangat kencang, dia kehilangan kendali atas bagian belakang motornya. Dan hal itu terjadi begitu cepat, dia terlempar ke udara. Yang lebih parahnya lagi, luka Marini berputar dan terbalik seolah-olah gravitasi tidak ada saat itu. Dan akhirnya, dia mendarat dengan keras di punggung dan kakinya. Dalam proses crash tersebut, pembalap lain harus menghindar untuk menghindari dia dan motornya. Dan sekali lagi, momen ini menyoroti betapa menuntut dan beresikonya balap motor. Dan juga menunjukkan bahwa bahkan seorang pemimpin kejuaraan seperti Marini tidak kebal terhadap tantangan lintasan balap. Ini adalah crash paling parah. Kenapa? Ya karena hampir setengah dari jumlah pembalap yang ada saat itu terlibat dalam kecelakaan kacau. Pada awalnya, semua pembalap melaju dengan tenang, mengira itu hanya tikungan lain dalam balapan. Tetapi tiba-tiba semuanya menjadi sangat kacau, karena ternyata di tikungan tersebut sangat licin karena ada tetesan oli. Dan tetesan oli ini menyebabkan pembalap-pembalap tersebut crash dan jatuh dari motor mereka seperti deretan domino. Itu adalah kekacauan total yang melibatkan hampir setengah dari lini pembalap. Kecelakaan ini dengan cepat menjadi salah satu momen paling gila dan aneh dalam sejarah balap motor. Pada awalnya balapan berlangsung lancar, namun tiba-tiba cuaca tidak mendukung, yang mana tiba-tiba hujan deras terjadi, dan karena hujan ini, balapan yang tenang tadi menjadi kekacauan total. Yang mana dalam salah satu momen kejuaraan yang paling intens, banyak pembalap melaju melalui tikungan kedua dengan kecepatan gila di 200 km per jam. Namun hujan dan tikungan berkecepatan tinggi ternyata adalah kombinasi yang sangat buruk. Jadi pada kecepatan tersebut, pembalap kehilangan kendali atas motor mereka dan tentu aja dapat menyebabkan crash. Dalam crash tersebut, banyak pembalap yang terbang, meluncur melalui kerikil, dan permukaan licin membuat pembalap yang crash terus melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan saat lebih banyak motor bergabung dalam kekacauan tersebut, segalanya menjadi lebih buruk, yang mana api akhirnya muncul dan hal ini membuat semuanya semakin menegangkan. Dalam crash tersebut, 11 pembalap terlibat dalam insiden ini, termasuk beberapa pembalap tangguh yang mengincar kejuaraan. Ini benar-benar momen yang mengguncang dunia balap. Selama sesi kualifikasi Moto2, Lorenzo Baldassarri mengalami kecelakaan yang membuat semua orang merinding. Baldassarri saat itu sedang mendorong motornya hingga batas saat putaran cepat di tikungan yang sangat cepat. Namun secara tidak sengaja dia menyentuh garis putih di puncak tikungan yang menyebabkan roda belakangnya kehilangan semua traksi. Dan hal ini menyebabkan Lorenzo Baldassarri crash dengan cara high side. Dalam crash tersebut, Lorenzo menerima pukulan brutal saat mendarat dengan kepalanya menanggung beban benturannya. Crash tersebut sangat brutal sehingga ketika badannya menyentuh trek, bahkan badannya kembali memantul ke udara. Yang lebih buruknya lagi, motornya menabraknya lagi, memberikan pukulan besar lainnya ke kepalanya. Benturan itu begitu parah sehingga pelindungnya bahkan terlepas dan dia akhirnya pingsan. Kecelakaan itu begitu ganas sehingga staf medis harus mengelilinginya dengan tenda. Hal ini dilakukan untuk hal yang lebih buruk. Namun secara ajaib, Lorenzo Baldassarri selamat dari insiden yang mengerikan ini. Marc Marquez memang sudah sering kali crash sampai tidak bisa dihitung lagi berapa jumlah crash yang sudah dialami Marc Marquez. Namun ada satu crash yang sangat ikonik untuk Marc Marquez. Crash ini terjadi selama sesi pemanasan untuk GP Mandalika musim 2022. Kala itu Marquez sedang melaju melalui serangkaian tikungan berkecepatan tinggi secara tenang namun agresif. Tapi seketika segalanya berubah tiba-tiba, yang mana bagian belakang motornya menunjukkan hal yang aneh dan hal ini membuat Marc Marquez terlempar begitu tinggi ke udara sehingga dia melakukan salto sebelum mendarat dengan kepala dan punggungnya. Dalam kecelakaan tersebut, kepalanya mengalami benturan serius dan benturan itu begitu parah sehingga Marquez harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan menyeluruh. Yang pada akhirnya medis mengungkapkan kalau Marquez mengalami gegar otak ringan. Meski mengalami crash yang begitu menakutkan, tim medis MotoGP memberinya lampu hijau untuk melanjutkan akhir pekan. Tetapi Marquez harus absen dalam balapan tersebut. Itulah crash paling mengerikan yang pernah terjadi dalam MotoGP selama 10 tahun terakhir. Mana nih yang paling parah menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.